Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita sedang bersama Mbah Sigit. Yang kali ini Mbah Sigit ada kedatangan pasien. Benar seperti itu, Mbah? Ya, pasien kita itu kebetulan ada keluhan satu, itu sesek di dada dan pernah mengalami muntah darah. Muntah darah. Terus yang satunya lagi, setiap dia ada acara kuda lumping atau ada acara-acara yang bersifat sakral, dia selalu hilang kesadaran. Istilahnya orang awam bilang kesurupan. Itu kira-kira faktor yang buat seperti itu apa, Mbah? Apakah? Kalau saya lihat sementara memang sebenarnya tetap kembali ke mindset, cara pemikiran dia juga kan, karena dia open. Tapi kalau dari flashback dilihat dari waktu dia, walaupun sebelum cerita pengalaman dia saya sudah tahu, saya tebak di situ dia ada, saya sebutkan, saya tebak sendiri ya lewat apa pengalaman saya, katanya dia dulu pernah dimasuki kayak susuk, tapi berhubung nggak dirawat dan tidak tahu dan nggak fungsinya, jadi malah bikin dia tambah arogan. Oh, itu dia kira-kira dianya memasang sendiri atau memang keturunan gitu, Mbah? Ada temennya, temen dia, temen waktu dulu waktu muda, ya jiwa muda kan biasa, yang dia nanti antri bacok atau apa. Nah, dari situ lebih pede katanya, Mbak ya. Terus lost kontak, ya nggak ada, kehilangan kontak sampai bertahun-tahun. Dia nggak tahu cara ngeluarin, dia nggak tahu cara merawatnya. Jadilah benturan dengan si jabang bayi, Mas, namanya Mas apa itu tadi. Ya. Nanti gambaran pengobatannya yang akan dilaksanakan seperti apa, Mbak? Kita coba amalan Nabi Sulaiman. Ya, terus sama ya kita berserah diri kepada Sang Kholik lah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita minta pertolongan beliau. Siapa tahu dengan sedikit kemampuan saya, insya Allah dilancarkan semuanya. Insya Allah. Kalau prosesnya nanti pun ya mungkin agak sedikit-sedikit. Kalau saya merasakan ya energinya agak sedikit ekstrim. Kita cuma mau ngambil apa yang ada di dalam badan mereka. Ya. Untuk pengobatan nanti, Mbah, kira ada sedikit itu nggak nanti ke depannya? Lokasi aura-aura di sekitar lokasi ada? Enggak, karena kita sebelum ritual kita semua minta perlindungan sama Sang Kholik bahwa kita semua di sini hanya pembersihan, istilahnya kalau Islamik ruqyah. Cuman versi dia kemarin udah ruqyah beberapa kali, malah jadi benturan, malah kelahi sama kiainya, terus lari-lari. Nah, ini nanti kita istilahnya, kalau saya bilang, kan orang Jawa bilang saya limpe, kita bikin silap. Jadi saya ambil tiba-tiba tanpa dia sepengetahuan dia, biar nanti tidak ada benturan energi untuk dianya sendiri, karena saya takut ada bentrokan fisik nantinya. Insya Allah nanti ya sebisa mungkin jangan sampai ada bentrokan fisik. Itu sebelumnya biasanya, Mbah, kalau untuk pengobatan yang kayak gini berapa lama biasanya untuk disembuhkan tuh, Mbah? Itu nanti dari si yang merasakan. Kalau dari saya pribadi, saya bisa lihat satu kali proses. Cuman kedepannya itu tergantung si yang mau dobatin. Biasanya mereka dia akan ngomong sendiri kalau dia udah nyaman, kayaknya saya udah sembuh, dia ngomong. Kalau enggak berarti kan ada hal lain yang kira-kira di luar sepengetahuan saya, ya nanti kita proses lagi. Baik. Tapi ya insya Allah moga-moga dilancarkan semuanya. Oke, baiklah pemirsa, tanpa panjang lebar kita akan langsung mengajak Mas Sigit untuk mengobati pasien tersebut. Siap, Mas. Jangan ngurung-ngurung. Ya gitu aja. Iya dong.
pasien. Dan ini energi yang sangat kuat. Gue kebuka, cadarmu kebuka. Mbah Sigit pun kewalahan dan banyak tim yang mesti turun untuk memegang pasien tersebut. Tapi sekarang perlahan dengan caranya Mbah Sigit mati, sekarang perlahan pasien sudah mulai tenang. Mas, minta air putih, Mas. Sekarang pasien sudah mulai tenang, mungkin ditenangkan oleh Mbah Sigit. Sigit meminta air kepada Wes, Mas, sudah dilawan, sudah dilawan. untuk diminum kepada pasien. Gue nyebut, gue sholat dong. Sholatmu ya apik. Gue di keluarga sih. Buang masa lalumu, buang masa lalumu. Salah ke kue zaman lahir, zaman sih jadi si jabang bayi. Alhamdulillah. Nyebut Mas, nyebut Mas. Mas nyebut. Oh, jos. Terus Mas nyebut Mas. Terus jos banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagus benar. Ini dia punya pintu rezeki yang lebar. Dia punya keuntungan yang bagus. Dan dia diberi apa? Penjaga yang banyak. Malaikat ada dekat sama dia. Dia sholatnya juga bagus. Track record dia memburuk. Tapi kalau dia dah menyebut kalimat Allah tadi, insya Allah semua dilancarkan. Mas, wis Mas, rezekimu dibuka ya Mas. Rezekimu dilancarke. Neng kene sono warna putih Mas. Sebut Allah Akbar nih Mas. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah Pak, biarin Pak. Udah Mas, biarin Mas. Pijitin Mas, pijitin dia sakit di badannya. Pijitin Mas ya. Ku sing loro sebelah ndi Mas? Sing tak rasane loro sebelah ndi biasane? Sini, kene iki. Kene iki ya. Oh iya. Ning aja wis. Ketok rambut manukmu Mas. Saiki iki terapi, iki terapi ya, terapi tanpa apa-apa. Ayo, cepet. Ayo toh, wes metu iki. Ayo. Wes. Kamu menema? Ora. Wes. Udah Mas, biarin dia mau ngapain biarin. Biar dia lawan sendiri, biarin. Iya, yo kok lebu iki. Ora sah. Udah Mas, biarin, jangan pegang. Biar sama saya aja. Delokne aku. Aku deh. Biar dia bebaskan. Dia kuat kok. Silo sedekap. Kamu duduk silo sedekap. Sebut lafal Allah. Sebut lafal Allah.
lafal Allah sebutke. Rasa ngadeg lungguh wae. Lungguh wae. Ora mungkin kowe kalah karo iki. Lungguh wae. Lungguh wae. Wes duduk wae. Kowe kuat ya. Kowe kuat ya. Kowe kuat ya, Mas. Netral. Wes. Wes cukup. Wes. Keluar. Mas keluar semua. Nanda semua keluar dulu. Udah keluar semua. Kru boleh nggak apa-apa. Jangan diskusi. Dia jago nih Mas, yang lepasin sendiri. Ini dia mencoba untuk melawan energi itu. Ya, dia menyembuhkan sendiri. Ya. Nantinya kalau dia sering mengucapkan lafaz Allah di hatinya, ini akan. Ya, dia akan sembuh, dia akan dimudahkan rezekinya, dia akan dibukakan semua pintu kebaikan sama dia. Kita doakan sama-sama. Allahumma amin. Dia tuh ganteng sebenarnya. Iya. Ganteng, cuman energi dia dulu waktu muda memang jahat karena dia yang namanya anak muda. Iya, udah terbawa nafsu. Ya. Tapi dia barangnya udah keluar, nanti dia udah netral, biar dia dibawa sendiri. Dia sendiri yang akan makan. Ini yang ada hadir di diri dia ini tadi berbentuk apa? Jin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagus. Ya Mas. Aku ora nyebut jenengmu. Aditmu kae Mas. Apa itu? Biar dia istirahat dulu Mas. Udah Mas, dikat aja Mas. Ini proses sudah selesai. Dia mau netralin dulu sendiri. Ya Mas ya. Tolong kami tinggalin berdua dulu. Iya. Ya Mas ya. Bisa Mas? Nggak usah. Udah, dia udah netral Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila pemirsa, kita baru saja selesai pengobatan pasien yang pertama. Tadi lumayan, pokoknya energinya kuat banget ya Mbak ya. Iya. Sampai ngamuk-ngamuk ditahan beberapa orang, dan alhamdulillah selesai yang kedua, yang pertama. Sekarang akan lanjut ke pasien yang kedua, itu yang dia keluhannya di dadanya. Ya. Oh, keluhannya di dada Mbak ya. Sakit atau sakit gimana? Nyeri, sakit nyeri. Dia pernah muntah darah. Dan ini saya ada tenaga aura gaib kita pakai cuman untuk mediasi. Apakah yang ada di dalam penyakit, apa yang ada di dalam dadanya? Iya. Mungkin di jantung atau mungkin di hati. Itu nanti coba kita lihat, dan nanti setelah acara kita selesai, saya akan terapi dia juga. Seperti hal yang pertama, karena dia habis tadi kesurupan, yang energinya terlalu tinggi, badannya pasti dia sakit. Dan nanti coba saya tak tanyain wawancara sendiri, hasilnya gimana, nanti kita lihat. Sekarang kita mulai proses yang kedua. Ya. Oke, bisa baiklah kita langsung mulai proses yang kedua. Ante bae iki ra apa-apa iki. Kene sing loro, Mas. Kene karo luar. Iya. Nek kuwi engko tak terapi, aku mau nonton ning jero iki ana apa? Di sini ada apanya ya? Gambaran dari pencitraan iki apa? Tak susunkan lewat gambaran maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak Muhammad. Oh, lah mangan watu. Panganane watu dene. Watu pangan. Kok iso, Pak? Kok iso? Aku ya ora ngerti kok iso kuwi. Jadi apa? Jantungmu kuwi Mas. Iki ana kotoran sing melintang. Melintang rene iki kotoran iki. Iki lah coklat iki kotorane. Gitu. Ini coklat. Sing paling parah ini. Ini yang bikin kue nyeri, kue muntah darah. Pernah muntah darah kan? Muntah darah. Terus di ulu hati ini jadi ada ganjalan. Iki gue tok simpen kena, tok buang kena, bebas, ya. Dipangan aja. Ojo Mas, keleleken engko. Ya, wes. Jadi apa gunanya iki, Pak? Ora ana gunane apa-apa, kuwi mung gambaran kok. Ning tok simpen kan ora apa-apa. Oh iki nek aku sesuk mati. Iki kenang-kenangane Mas Sigit iki. Ya ra? Kelingan to? Nah. Nek ana apa-apa ya ngabari nek rezeki atau bagi-bagi Mas. Kok iso ya? Wis to. Allahu alam sih Mas. Mas cerita ke aku. Ada perubahan baik atau enggak ya? Nanti tapi ya. Karena ini bagian dari proses. Cengen-cengen apa? Oh iya. Siapa kuwi sing energine Mak Ngup? Ini salah satu bentuk terapi ya. Iya, ini terapi. Iya, wis dihindari. Banyak ngon apa? Ngon ginjalmu iki, saluran iki. Dan body iki dilarang ya, body ini Vaseline. Vaseline sing ngegris. Bagian perut sakit lah. Iya. Tuh berapa lama Mas? Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Pengen berapa kok dia juga Iya. Kuwi lemu ya abot jangan menjadine ya. Kita lebone. Iya, sing lara iki ya. Amin, amin ya rabbal amin. Piye Mas sing dirasakno saya? Lumayan. Nggak ada kebohongan. Biasanya yang kayak dia kayaknya enak semeja berapa? Mereka yang tengok. Setelah kelepas ini toh. Kowe nek tok kukumu mau tok gawake. Kukumu mau tadi dijawab panjangin. Insyaallah rezekimu ora kalah karo Mas. Ya. Aku nggak nyebut Mas Sopo, tapi insyaallah nek wis mulya munggah kaji. Ya, munggah haji nek kowe ora mampu, kowe urung siap wong tuamu. Jangan dilawan wong tuamu. Salah bener. Orang tua itu tetap orang tua. Nggak ada bekas orang tua, gitu. Nah, wong tua kandung apa mertua? Wong tua kandung ya mertua, padha wae itu sama-sama orang tua saiki. Nek ora gelem dijual ning pasar, tukar tambah. Harta kilo ya. Ini tadi dia udah habis kita buang energinya. Terus kita lihat gambaran ini tadi. Dia mengakui sendiri bahwa dia udah ringan. Iya. Badannya udah ringan. Terus untuk proses yang pertama itu tadi kita udah mengeluarkan istilahnya, kita udah buka keran. Iya. Itulah kunci kerannya. Inilah kunci keran. Ini pasti darah Mas. Ini ada kandungan darah, ya kan? Ini ada besi kuning. Itu maknanya apa tuh?
Bah? Ini sebenarnya dia udah digariskan bahwa dia rezekinya dari istilahnya ngambil istilahnya jadi penambang. Oh, penambang ya. Cuman karena kemarin dia ini nutup, Iya. ya kan, nutup di aliran darah. Malah kita kalau orang stroke, ketutup pembuluh darah kita menyempit, stroke kan jadinya. Iya. Sekarang udah kita ambil, insya Allah si pasien tadi dibukakan semua pintu rezekinya, karena dia udah apa? Udah kebuka kuncinya. Yang jelas tadi ini tadi datang kita ambil lewat tangan dia yang sakit. Sebenarnya dia bukan di tangan, dia di punggung. Tapi karena dia energinya naik sampai kepala, tak ambil dari kepala nanti saya takut ada kebocoran pembuluh darah. Iya benar. Kan? Tak ambil lewat tangan. Tangan dia keluar dari ini, seperti ini. Bukan kita memaknai bahwa inilah yang istilahnya apapun. Ini cuman pencitraan. Iya. Ya kan, manusia kadang punya argumen atau punya cara berpikir. Dengan hal seperti ini dia akan tersugesti. Iya. Ya kan, Mas? Sama seperti ini tadi. Yang ini tadi umpama saya pegang, ya kan, otomatis kan saya gini, ya kan, tadi kan posisinya saya ini kan, ini kan tadi Mas, keluaran ini pun juga jangan dianggap bahwa ini suatu barang yang aji, yang aji atau punya apapun, enggak. Tapi ini kalau kita meyakini umpama ya, cuman istilahnya polisi bawa pistol. Iya. Dia bawa pistol. Dengan dia bawa pistol dia pede. Dia mau ngapain, ada orang brengsek kayak apapun, dia bawa ini lebih pede. Iya. Walaupun polisi itu kecil atau polisi itu enggak punya talenta apapun umpama. Iya. Tapi semua polisi pasti punya skill, nggak mungkin enggak. Karena dia memiliki pendidikan gitu. Sama seperti ini. Kalau kita istilahnya ini yang ngangkat sugesti kita. Ini yang ngangkat kita bisa mau set kepala senjata nih, insya Allah jadi mau ditembak mau diparang, kalau yakin pasti kun ya, insya Allah. Sementara proses ini tadi Mas ini udah ngomong ada kesembuhan ya, belum signifikan banget karena itu kan dirasakan besok kedepannya dia mau kambuh apa lagi besok pure. Kalau dia mau sakit tinggal terapi sama saya. Terus Mas yang tadi pertama ini biar untuk pegangan beliaunya, kalau dia meyakini insya Allah sebenarnya pintu rezeki dia udah kebuka karena ketutup dari ini tadi. Bukannya ketutup ini maksudnya, ini yang bikin ya kita orang Jawa biasanya Mas, kadang mistik kadang apa gitu lah. Tapi intinya si cabang bayinya sendiri dialah yang punya power. Cuman dia karena mudanya ada temen loyal setia sama dia takut dia kenapa aku kamu isi, kamu kasih isian ini. Masalahnya lose kontak, dia nggak ada hubungan apa-apa, dia nggak tahu ngamalkannya apa. Iya benar. Takutnya lagi kalau dia naudzubillah min dalit, insya Allah tidak, dia dengan sakaratul maut karena ada ini jadi dia akan disusahkan seperti mayat. Kalau kita pasang gigi palsu atau kita pakai pin, itu kan mayat nggak bisa diterima. Oh itu kayak gigi palsu itu nggak boleh? Nggak boleh, harus dibuang. Karena itu bukan pure asli ciptaan yang istilahnya kita tidak mensyukurilah, harus semua dibuang. Sementara itu ini setelah ini Mbah itu mungkin apa mesti disimpan, dirawat atau dikemanakan Mbah? Itu terserah yang memiliki ini tadi. Dirawat pun kalau dia meyakini atau dia ini bisa menunjukkan sugesti dia bahwa dia nanti punya kekebalan atau punya apapun, boleh disimpan. Sama seperti ini Mas tadi. Iya. Ini disimpan kalau Mas meyakini dengan udah kepegang penyakitnya di sini, udah keambil di sini, insya Allah sembuh. Kalau belum sembuh, berarti itu cuman kita terapi ya. Cuma di dalam Mas itu masih ada
Ya nggak mungkin dalam satu kali pertemuan itu Mas ya, langsung sembuh. Itu hanya Rasul, Nabi ataupun kelasnya wali. Itu. Oke, baiklah pemirsa, sekian dari pengobatan yang dilakukan oleh Mbah Sigit pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dengan kami dan Mbah Sigit. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kekilafan yang mungkin terjadi di depan kamera. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemirsa Lebong TV ataupun masyarakat yang dimanapun berada, semua hal gaib itu hanya istilah keyakinan. Seperti kita meyakini bahwa kita punya Gusti Allah, itulah bagian kekuatan murni, kekuatan sejati yang bisa merubah seorang manusia. Jadi jangan kita terpancing atau termotivasi dengan hal-hal yang bersifat gaib, karena itu semua ajakan jin, ajakan setan. Kita yang bisa mengatur mereka, bukan mereka mengatur kita. Kasta kita lebih tinggi, kasta kita lebih mulia dibanding makhluk-makhluk di luar kehidupan kita. Jadi saya berpesan, dekatkanlah sama yang kuasa, jangan kita menyakiti sesama, bantulah siapapun yang perlu kita bantu tanpa dengan adanya gangguan atau pikiran imbal balik. Seringlah kita untuk membaca lafal Allah, seringlah kita membaca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca surat Al-Ikhlas kita akan lebih berserah diri. Itu pesan saya untuk semua pemirsa Lebong TV dan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.